Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru banget. Gimana, bro? Kabar baik, Mas Haris. Gimana kabar baik? Alhamdulillah. Gini, Mas Haris. Aku minta waktu ngobrol tentang Semua Jadi Satu yang mau bikin konser nih. Oke. Terus penasaran dengan cerita-cerita duet yang dulu dengan Norma Yunita, dengan Neno. Iya. Ya, Boleh. ya sedikit bernostalgia deh dengan single-single yang dulu atau album-album yang dulu yang keren banget. Alhamdulillah. Sama Next Plan pastinya. Kenapa? Sama Next Plan-nya. Oh ya, oke, silakan. Oke, kita bisa mulai ya? Boleh. Oke, sebentar. Dan ku ingatkan janji cintamu di Barcelona, peluklah diriku mesra dalam cinta, oh sebagai pengikat rindu. Akan ku kenang selalu cintaku di Barcelona. Assalamualaikum Mas Faris RM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah. Waalaikumsalam juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Aktivitas lancar, lagi padat. Aktivitas yang tertunda PPKM kemarin ini. Jadi sekarang baru mulai berjalan lagi ya. Semuanya ya insya Allah sih berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, efek pandemi ada job-job yang tercancel atau gimana? Banyak. Oh ya? Banyak sekali. Banyak festival tertunda. Tapi ya baru semenjak Java Jazz kemarin lah ya, Java Jazz, Prambanan Jazz Festival, baru mulai lagi ketemu sama penonton secara langsung gitu. Dan itu luar biasa sekali rasanya. Tapi kalau ada yang tercancel, DP sempat masuk masih aman juga kali ya? Ya, sebetulnya justru itu yang jadi kendala gitu. Saya bahkan ada satu pekerjaan acara wedding ya. Dari 2021 waktu itu. 2021 saya ada acara wedding, sahabat saya bikin wedding di Semarang, mengundang kami. Pas satu hari mau berangkat, saya cek antigen positif. Dan sempat positif. Positif, terus PCR positif, dan saya kena COVID waktu itu Delta, tapi OTG. Kebetulan head management kami, Mbak Permata juga sama-sama juga kena dengan saya, cuman beliau lebih parah ya. Beliau masuk rumah sakit, sedangkan saya OTG aja. Tapi saya OTG-nya lama. Aku OTG-nya 1 bulan 3 minggu baru turun. Sedangkan head management kami, Mbak Permata, cuma 11 hari udah turun. Jadi dan itu kegiatan itu sampai sekarang masih tertunda gitu. Kebetulan aja yang punya hajat sahabat saya, jadi dia juga bilang nggak apa-apa Mas Haris, nanti aja, pokoknya nanti kalau ada acara keluarga lagi pasti kita akan libatkan Mas Haris gitu. Tapi waktu itu saya mencari solusinya adalah dengan saya menghadirkan via video streaming. Saya tetap main, tapi main dari rumah, main sendiri gitu, main dari studio. So lumayan menghibur juga ke perhelatannya gitu ya, dan saya sempat meminta maaf. Jadi sebetulnya justru ada DP malah jadi hutang, Hen. Iya, benar. Berarti di sananya mereka pakai big screen gitu? Pakai big screen gitu. Cuma saya main dari rumah, benar-benar dari studio di rumah aja gitu ya. Musiknya kan saya mainnya dengan band, dengan antologi trio gitu. Tapi ya apa boleh buat ya. Tapi ya itulah pandemi ya. Dan setelah itu saya kapok ya, benar-benar sampai sekarang pun nih, walaupun sudah ada pelonggaran, saya tetap prokes habis-habisan gitu. Jadi benar-benar memang datang ke acara perhelatan atau datang ke acara ke venue, itu saya tetap pakai masker sampai saya main, baru kelar main terus pakai masker lagi, dan nggak berlama-lama di sekitar kerumunan orang gitu. Saya segera kembali gitu.
Banyak juga acara-acara reuni yang tertunda. Kemarin-kemarin ini kebetulan habis Lebaran mereka memindahkannya, mengimplementasikannya sebagai acara halal bihalal, dan itu juga udah mulai berjalan dan terjadi. Itu juga tetap juga saya datang hanya pada jam main dan pakai masker, lepas masker. Kerja di studio luar pun sampai sekarang juga kalau ada podcast yang direct, saya juga hanya datang pada jamnya dan pulang setelah selesai aktivitas. Jadi benar-benar kapok lah gitu. Saya nggak mau lagi menyusahkan orang dan menyusahkan pekerjaan gitu. Secara profesional nggak nyaman juga di hati sih. Dan 1-2 minggu ini katanya kan naik lagi tuh kayaknya. Betul. Makanya saya juga nggak pernah keluar kok, Hen. Aku nggak pernah keluar. Makanya aku cegah banget untuk keluar ya. Makanya kayak sekarang ini kalau bisa podcastnya memang via Zoom gitu ya. Ya akan lebih mudah aku penuhi gitu. Jadi tetap sampai sekarang aku masih tetap memprioritaskan working from home, WFH, baik rekaman, produksi, misalnya bikin album, bikin single sama Arya Novanda, sama The Massive, semua kerjanya dari rumah, online. Gitu. Nggak keluar studio sama sekali. Ngomong-ngomong COVID, ada keluarga yang jadi korban, maaf, meninggal atau apa? Oh enggak, kebetulan di aku tidak ada yang meninggal. Tapi sahabat banyak banget, sahabat pemusik banyak banget kan yang meninggalkan. Andi Ayunir, siapa namanya? Oh banyak deh, banyak sekali yang meninggal gitu. Jadi terus terang memang masa pandemi lumayan masa yang berkabung gitu ya, masa yang berkabung buat musik Indonesia terutama. Musik Indonesia banyak sekali sahabat-sahabat yang mendahului kita di masa pandemi. Terus akhirnya kalau misalkan ada job atau pekerjaan yang via online, mutunya aman nggak sih? Misalnya dengan Demetrius tadi, Aman. Bahkan sebetulnya sebelum pandemi pun juga udah banyak sekali pekerjaan online, terutama contohnya misalnya saya mengerjakan singlenya Arya Novanda, That Tank misalnya, saya produce dan saya berkolaborasi dengan Arya. Kami mixingnya di London, tapi by Zoom juga. Semuanya dikerjakan by online gitu. Jadi artinya aman sekali. Cuman kalau soal live streaming show, yang nggak enak tuh adalah kita nggak dapat energi dari penonton gitu ya. Padahal energi dari penonton itu penting sekali bagi satu pementasan gitu. Bagi seorang performer, energi balik dari penonton tuh sangat besar pengaruhnya. Sehingga selama terus terang waktu awal pandemi aku agak kesulitan juga ya berinteraksi dalam pentas-pentas live streaming gitu, karena nggak ada penontonnya gitu. Lumayan lama juga, mungkin hampir 3-4 bulan baru kami terbiasa mencoba merasakan ada energi dengan melihat live chat yang terjadi gitu ya, ribuan gitu live chat berjalan gitu. Nah itu ya agak terbantukan, tapi biar bagaimanapun sorak-sorai penonton itu nggak ada yang bisa melawan ya, adiksinya nggak ada yang bisa melawan gitu ya. Itu adiksi yang saya pikir terhebat mungkin ya dalam hidup saya gitu. Bahkan kalau saya mengingat di zaman saya masih jadi pengguna narkoba dulu gitu, bahkan adiksi penonton tuh lebih hebat daripada adiksi narkoba. Jadi adrenalinnya nggak keluar jadinya gara-gara penonton nggak? Iya, sangat amat gitu. Tapi ya, alhamdulillah lah ya, Allah maha bijak ya, Allah maha besar gitu. Artinya memang faktanya Allah tuh nggak pernah memberikan kita sesuatu yang buruk gitu. Di masa pandemi banyak sekali karunia-karunia dan anugerah-anugerah akibat banyak kerja online yang justru merupakan informasi baru buat saya pribadi. Misalnya contoh bahwa dengan beraktivitas online kita baru menyadari bahwa penggemar kita di seluruh dunia ada di mana-mana dan berinteraksi ketika kita live streaming. Itu juga satu pahala yang aku sadari bahwa ternyata memang sesungguhnya pahala itu seharusnya lebih besar daripada dosa gitu, karena pahala membahagiakan orang lain itu sama Allah yang maha bijak itu diteruskan gitu. Dan kita baru tahu setelah masa pandemi di mana kita harus bekerja live streaming pentas dengan sistem online, baru kita tahu bahwa
wah gila, ada di Afrika Selatan, ada di British Columbia, ada di Skandinavia, Semenanjung Skandinavia, ada di mana-mana gitu, ada di Amerika Selatan gitu. Banyak fans-fans yang berinteraksi ketika kami bekerja secara WFH, secara live streaming, yang ternyata ada di Ekuador, ada di Peru, ada di Swedia, ada di Stockholm, ada di mana-mana lah, ada di Johannesburg, ada di Tokyo, di Seoul, di mana-mana lah, di seluruh dunia, Melbourne. Ketahuan dari komennya mereka. Ya, dari interaksi mereka gitu. Ketika kita live stream kan ada interaksi. Dan hebatnya lagi, mereka bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi ada juga orang asingnya gitu ya. Nah, sekali gitu. Terus juga ketika kita masa pandemi itu juga saya banyak merilis vinyl karena kebetulan sejak 2016 kan aku kan publisher internasional ya, Raintree Incorporated. So kita mengedarkan vinyl ke seluruh dunia gitu. Terakhir sebelum pandemi saya sempat ke Eropa dan terharu juga gitu ketika masuk toko vinyl gitu, ada vinyl saya gitu ya. Dan dipajang di etalase juga gitu ya, di Florence, di Italia, di Amsterdam, di Paris, di Praha gitu ya. Saya ketemu dengan vinyl saya itu sungguh satu ini juga gitu. Dan ketika pandemi berlangsung pun saya sempat mendapat interview dari BBC International sebagai salah satu artis Asia Tenggara yang kembali menuai sukses, menuai popularitas, sustain popularity, sustain eksistensi karena peredaran vinyl gitu. Dan saya baru tahu bahwa vinyl saya juga populer di Ibiza misalnya, di dance floor di Ibiza, di klub-klub Eropa gitu ya. Banyak juga DJ klasik DJ dari Eropa, dari Amerika, dari Asia yang berkomunikasi dengan saya ketika masa pandemi dan kami harus bekerja live streaming, mengedarkan album secara internasional, by online dan maupun fisik dalam bentuk CD dan vinyl. Dan itu mendapat respons-respons ketika justru kami harus berkomunikasi secara online dengan publik gitu. Alhamdulillah. Jadi ketahuan ada di mana-mana berarti ya? Di mana-mana. Keren. Nah, dengan sudah internasional lah gitu, akhirnya royalti aman nggak sih? Aman, sangat aman. Sangat aman. Jadi di manajemen saya itu ada, boleh bilang ada 3 divisi lah ya, ada 3 divisi, 4 divisi malah. Ya, yang pertama adalah divisi direct management, di mana direct management ini yang berkaitan langsung dengan aktivitas yang direct seperti performance, ya, seperti kegiatan semacam ini mungkin gitu ya, dari aktivitas sehari-hari gitu. Nah, terus ada lagi divisi publishing. Publishing itu mencakup semua yang sifatnya penerbitan, baik komersial maupun non komersial gitu. Tadi juga direct activities juga komersial dan non komersial gitu. Ada pentas-pentas yang komersial, ada pentas-pentas yang non komersial, misalnya performance non komersial. Juga di publishing juga gitu. Ada yang komersial dalam arti kata menerbitkan album dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya non komersial tapi sifatnya lebih corporate activities, misalnya bikin bukan jingle. Charity. Oh, kalau charity masuk di yang pertama, masuk di yang direct activities gitu loh. Makanya kayak live streaming, donasi apa segala macam itu masuk di situ gitu loh. Itu ada banyak ketika masa pandemi aktivitas direct itu lebih banyak di live streaming dan charity program. Nah, kalau di publishing itu ada penerbitan album secara resmi, komersial, ada juga non komersial tapi komersial secara corporate, misalnya iklan, bikin jingle, bikin broadcast theme ya, terus ilustrasi film, ilustrasi sinetron dan sebagainya. Terus ke divisi ketiga adalah divisi yang langsung kepada YouTube channel gitu. YouTube channel itu juga sendiri gitu. Dan yang keempat adalah non atau offline, non online activities yang terkait publishing. Jadi artinya
royalty collecting dan segala macam yang di collect dari kafe-kafe, karaoke Oh, dan iya, segala iya, macam. Itu saya bergabung di Pelari Nusantara. So secara keseluruhan pendapatan sih aman-aman aja gitu. Secara income sih aman-aman aja lah. Alhamdulillah aman. Banyak juga dengar dari beberapa penyanyi lain banyak masalah dengan copyright. Ya sebetulnya sih tergantung siapa yang mengelola gitu ya, dan bagaimana mengelolanya gitu ya. Tapi kalau melihat ini sebetulnya Henry harus melihat latar belakang aku. Aku adalah pelopor musik Indonesia secara independen. Okay. Semenjak album pertama Selangkah ke Seberang, album kedua Sakura, dan seterusnya sampai hari ini aku tidak pernah dikontrak oleh label. Aku selalu memproduksi sendiri, memilih lagu sendiri, dan distributor itu sebagai mitra, jadi konsinyasi. Label itu hanya sebagai mitra, titip jual via distributor. Itu yang menyebabkan aku nggak pernah menyerahkan hak kepemilikan, baik royalty, copyright, permission, baik publishing claim, baik performance claim. Itu tidak pernah aku serahkan, tidak pernah aku tidak pernah dikontrak label. Konsekuensinya adalah berbedanya adalah mereka artis yang dikontrak label, mereka terima DP dari label ketika bekerja. Kalau aku enggak, aku harus nunggu dulu penjualannya dulu sampai berapa, baru aku dapat. Contohnya sampai hari ini alhamdulillah misalnya di online store klaim yang aku terima dari Spotify, dari segala macam itu berjumlah sampai hari ini, kemarin baru aku terima itu 227.000 lebih klaimnya. Jadi setiap bulan aku menerima. Contoh dari YouTube misalnya, aku sudah mencapai, padahal baru, karena gini Hen, aku nggak pernah terburu-buru, aku nggak pernah merasa punya kata terlambat untuk memulai sesuatu. Tapi aku selalu ingin memulai sesuatu dengan dasar harus aku pahami dulu. Contoh misalnya, dulu zaman handphone baru mulai, orang udah pakai handphone, aku 5 tahun nggak pakai handphone. Aku pelajari dulu handphone tuh apa kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya, gitu loh. Baru aku pakai handphone. Ketika handphone berpindah ke smartphone, 2 tahun aku nggak pakai smartphone. Baru 2 tahun kemudian, setelah aku mempelajari baik buruknya, baru aku pakai smartphone. Dulu juga begitu. Makanya kenapa aku independen dari awal, karena waktu aku mesti jadi drummernya Chrisye, almarhum, dan bekerja dengan Chrisye, dengan Yoki Suraprayogo, dengan Hari Rusli, guru-guru aku lah, mentor-mentor aku semua itu, aku belajar dari mereka bagaimana mereka dikontrak label, dan mereka yang berpesan kepada aku. Aku ingat banget almarhum Chrisye dan almarhum Hari Rusli, sama-sama mereka berdua di musikal ngomong sama aku. Le, kan manggil aku bule ya, Le, kalau nanti lo bikin karya sendiri, jangan mau dikontrak label. Kenapa? Satu, aku nggak mau dibatasin dalam berkarya. Aku nggak mau didoktrin dalam berkarya. Buat aku, membuat album aku itu bukan mencari uang, tapi membuat karya. Kalau karyanya menghasilkan uang, fine. Buat aku mencari uang di musiknya tuh ya ngerjain iklan, ngerjain ilustrasi film, mengajar, mengajar online, mengajar langsung, baik mengajar musik maupun mengajar broadcast gitu. Karena basic ilmu aku ada di dua itu kan. Waktu aku di Spanyol, aku mendalami tentang broadcasting, producing dan directing. Jadi aku basisnya memang dua itu gitu, baik musik maupun broadcast. So di dua itu aku nyari uang gitu loh. Tapi kalau ketika bikin album, aku nggak mau mencari uang. Aku nggak mau diuber-uber. Oh sekarang mesti selesai, ini udah kontrak. Nggak mau. Oh mau 2 tahun, 3 tahun nggak bikin album, fine. Aku lagi mempersiapkan Naked Romance, udah 3 tahun. Lagu-lagunya udah jadi, tapi aku masih belum puas dengan kemasan aransemen musiknya. So aku mesti mengolah. Ya tenang-tenang aja, sabar-sabar aja gitu loh. Berarti targetnya bukan waktu, tapi hasil. Ya, hasil. Makanya aku baru bayangin YouTube udah puluhan tahun berjalan, aku baru pertengahan tahun lalu Juli bergabung dengan YouTube, dan aku nggak buat channel dulu. Aku bekerja dulu dengan YouTube, mencoba mengkolek
klaim royalti yang ada di YouTube. Aku mau lihat dulu YouTube sistemnya bagus nggak nih, benar nggak nih pembayarannya. Okay. Nah ternyata setelah setengah tahun benar pembayarannya, kita lihat oke, safe. Kita dapat, saya dapat klaim-klaim di YouTube-nya. Baru aku bikin channel start Januari kemarin 2022. Dan berjalan menjelang 7 bulan ini, alhamdulillah udah mau 4.400 subscriber. Alhamdulillah udah 155.000 viewers. Pelan nggak apa-apa, nggak perlu buru-buru, nggak perlu jadi YouTuber buru-buru, tapi progresnya ada. Dan aku mempelajari ketika aku bikin YouTube channel, aku bersumpah untuk tidak mengisi YouTube channel aku dengan vlog, dengan gosip. Oh gitu. Nggak, aku mengisi YouTube channel aku dengan knowledge, dengan ilmu, dengan inspirasi, dengan berbagi tentang hal-hal positif yang terjadi di publik. Yang pendeknya, yang sesingkat katanya adalah mendekatkan diri aku dengan publik, gitu. Dan yang juga penting adalah memperjelas kepada publik siapa sih sebetulnya Faris RM, orang seperti apa sih sebetulnya Faris RM, bagaimana sih pemikirannya Faris RM gitu. Dan alhamdulillah itu tercapai gitu. Gitu. Berarti ada tim khusus buat nanganin YouTube? Enggak, kami cuma berdua. Oh iya. Aku dan Ade Razif. Ade Razif ini adalah sahabat aku waktu di awal berdirinya RCTI. Aku dulu kerja di RCTI. Aku yang bikin RCTI Oke, misalnya. Kalau lihat RCTI Oke, itu aku yang nulis, aku yang bikin. Video-videonya juga video-video RCTI Oke saat itu juga aku, Ade bersama Ibu Fei dan Pak Apollo di supervise oleh Pak Peter Gonta, dan kami waktu aku sempat menjalankan bunyi RCTI waktu itu selama 5 tahun pertama RCTI siaran gitu. Nah kebetulan Ade Razif itu dulu director, sutradara dan juga produser gitu. Nah sekarang dia udah pensiun. Nah tahun lalu itu setelah dia pensiun 4 tahun yang lalu baru dia datang ke aku, dia bilang yuk kita bikin YouTube channel lo gitu. Oke, nah kita pelajarin dulu legalnya segala macam. Begitu juga ketika aku bergabung dengan Pelari Nusantara. Banyak sekali lembaga manajemen kolektif di Indonesia sudah berlangsung mungkin puluhan tahun, belasan tahun gitu ya. Ada. Tapi kenapa aku nggak mau bergabung dengan mereka? Karena aku melihat gitu, tidak ada transparansi gitu. Nah, ketika tahun 2018 aku diajak untuk mendirikan Pelari Nusantara bersama teman-teman. Pelari itu singkatan dari Pencipta Lagu Republik Indonesia. Dan kami bersumpah untuk transparansi, terbuka gitu. Nah, 4 tahun pertama dari 2018 sampai 2022 kami nggak melakukan apa-apa. Kami hanya mempelajari legal side, legalnya, hukumnya dulu gitu, kejujuran dulu. Harus dijaga kejujuran dulu. Anggota kami belum banyak, baru sekitar 200 lebih lah, 212, 215 mungkin anggota. Tapi alhamdulillah semenjak kami launching di awal tahun 2022, kami sudah setidaknya 3 kali mendistribusikan royalti kepada anggota. Sedangkan banyak LMK lain udah belasan tahun belum pernah menyalurkan gitu, ataupun kalau menyalurkan sedikit sekali nilainya. Sedangkan di kami lebih transparansi, lebih terbuka, ada software yang bisa anggota buka sendiri, lihat bukti-buktinya dari mana dapat uangnya sekian, dan alhamdulillah lumayan besar. Alhamdulillahnya lagi di bulan lalu kami sempat sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyalurkan juga jaminan asuransi bagi anggota, yang mana belum pernah ada LMK yang melakukan itu. Jadi sekali lagi aku bilang, aku nggak pernah terlambat, aku nggak merasa terlambat. Tapi ketika melakukan sesuatu, aku berusaha untuk melakukan sesuatunya itu dengan tujuan yang benar-benar jalan yang lurus gitu, Shirathul Mustaqim lah gitu istilahnya. Karena terus terang ketika jalan yang lurus yang kita pilih, itu sama Allah dibuka kok jalannya.
Dan aku merasakan itu. Gitu. Aku merasakan dalam hidup aku banyak sekali cobaan-cobaan berat. Aku 3 kali kasus narkoba, 2 kali di penjara, 1 kali direhabilitasi. Tapi alhamdulillah itu memang semua harus aku lalui agar aku sampai ke kehidupanku yang sekarang. Gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, banyak sekali cobaan-cobaan yang aku terima, termasuk perceraian, diceraikan oleh istriku gitu ya. Tapi alhamdulillahnya justru ajaibnya setelah bercerai, malah hubungan kekeluargaan kami solid gitu, ajaib gitu, bahwa mantan istriku justru yang merawat ibuku sekarang gitu di rumah. Aku gitu. yang mengalah keluar dari rumah gitu loh. Dan hubungan dengan anak-anakku tetap, tanggung jawab aku misalnya tetap. Dan akhirnya juga berbuah baik juga gitu. Anak-anakku yang kembar di Belanda sudah memiliki usahanya masing-masing sendiri gitu ya. Yang putri kembar itu yang salah satu pengelolanya Booking.com lah ya, Booking.com. Terus salah satu juga bekerja sebagai petinggi di Calvin Klein Europe gitu. Nah, yang ketiga alhamdulillah udah dokter gigi. Yang bungsu udah dokter gigi di RS Karyadi. So everything goes right on track when you do something in the right track. Gitu. Dan alhamdulillah, maaf nih, walaupun pernah bermasalah dengan perceraian, masuk penjara, narkoba, tapi alhamdulillah anak-anaknya aman ya. Alhamdulillah, makanya aku berpatokan, kalau kita berpatokan kepada ayat suci misalnya di wa innamal usri usra gitu ya. Jadi artinya segala kesulitan datang berbarengan dengan segala kemudahan, bukan berganti loh. Ya, sesuatu dari Tuhan itu datang, bukan turn after, tapi datang itu berbarengan selalu. Selalu semua yang dari Tuhan itu, yang dari Allah itu datang selalu dengan manfaat dan mudarat, baik dan buruk, mudah dan sulit, itu selalu datang bareng. Nah, berpatokan pada itu, makanya aku dari dulu ya udah puluhan tahun aku menghapuskan istilah musibah. Musibah itu hanya ukuran manusia. Karena pada dasarnya dari Allah itu selalu sifatnya anugerah. Karena selalu baik. Kalau kita mau bersabar aja, musibah yang kita terima, kita mau bersabar dan kita menerima dengan acceptance yang besar, nanti kita akan tahu bahwa beberapa waktu kemudian kita akan tahu, oh iya ternyata baik. Ternyata memang lebih baik begini gitu. Contohnya kayak aku kayak perceraian gitu. Ternyata buat aku merasa bahwa sesungguhnya perceraian itu lebih baik memang. Ternyata faktanya lebih baik, membawa dampak yang lebih baik. Baik buat aku, baik buat anak-anakku, baik buat keluargaku, dan sama sekali memang faktanya tidak merusak solidity family itu sendiri gitu loh. Malah jadi lebih bagus karena kita nggak ada beban tanggung jawab lagi yang kerap kali kalau tidak hati-hati dalam satu perkawinan itu bisa toksik gitu loh. Bisa toksik gitu. Nah jadi artinya makanya kalau kita mau memaknai hikmah dan hidayah dalam hidup, semuanya bagus, Hen. Semuanya tuh bagus. Gitu loh. Salut lah Mas Haris mau membuka cerita tentang penjara, narkoba. Tadinya aku nggak berani nanya, tapi malah dibuka sendiri. Loh kenapa? Kenapa harus ditutupi gitu? Itu bukan aib kok. Itu satu proses. Itu satu proses. Kan di agama ada kan. Kalau kita mau ngomong kan, misalnya seringkali kita menemukan ayat misalnya la'alakun tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa. La'alakun tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur. Agar menjadi proses, bro. Yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijak itu adalah prosesnya. Mau jadi dokter, yang mahal sekolahnya. Mau jadi pemusik, yang mahal pengalamannya. Jatuh bangunnya. Gitu. Mau menjalani hidup sukses, yang berat ya peristiwa-peristiwa ujian-ujiannya gitu loh. Tapi itu semua proses gitu loh. Bukan berarti aib gitu. Aku bersyukur nggak semua orang ngerasain penjara, nggak semua orang ngerasain jadi korban narkoba 14 tahun pengguna kokain dan heroin, dan puluhan tahun jadi pengguna ganja. Nggak semua orang gitu loh. Tapi faktanya aku sehat. Aku nggak ada penyakit, nggak ada komorbid. Coba bayangin. Gitu kan. Jadi ya bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur dan pahami segala ujian dan cobaan yang
yang dihadapkan kepada kita gitu, yang menjadi tantangan hidup kita gitu. Nggak perlu malu. Kenapa mesti malu? Narkoba bukan malah maling, gitu. bukan koruptor ya? Bukan koruptor, soalnya kita kan nggak pernah menzalimi orang. Kejahatan aku kan kejahatan terhadap diri sendiri, gitu loh. Bukan kejahatan terhadap orang. Dan kejahatan terhadap diri sendiri pun aku tidak pernah, sepanjang aku jadi pengguna narkoba, sepanjang aku jadi hidup dalam masa kelam aku nggak pernah melepas tanggung jawab aku sebagai ayah yang baik. Buktinya anak-anakku semuanya, yang 2 kembar lulus cum laude, ya, lulus dengan distinction. Waktu mereka masih sekolah gitu, sampai perguruan tinggi di Belanda mereka lulus dengan distinction. Anakku yang ketiga, dokter gigi, juga alhamdulillah mahasiswa terbaik di angkatannya di Undip. Jadi sekarang udah mau ngambil S2, sekarang lagi ngambil S2 manajemen dan mau ngambil S2 bedah mulut. Kan pinter-pinter gitu kan? Jadi artinya bukti bahwa aku nggak pernah melepas tanggung jawab aku sebagai ayah. Dulu di zaman aku masih jaya-jayanya, aku pulang malam, anak-anak udah tidur, aku bangun pagi, anak-anak udah berangkat sekolah. Bagaimana caranya aku mendekatkan diri dengan anak-anak? Ya aku periksa PR-nya mereka. Jadi kalau aku pulang malam, aku lihat di meja makan PR berharakan gitu, mereka, aku periksain. Aku periksain dan aku kasih komentar kalau ada jawaban yang salah. Ini coba pertanyaan gini. Jadi mereka tetap hubungan emosional antara ayah dan anak sampai sekarang pun, walaupun aku udah bercerai dengan istriku udah 4 tahun hampir, tapi solidity kita nggak berubah gitu. Aku tetap masih membiayai hidup aku, tapi Oneng, mantan istriku, yang merawat ibu aku di masa tuanya. Ibu aku masih alhamdulillah sehat di usia 96 tahun, tinggal di rumah kami yang diwariskan ayahku ke anak-anakku. Aku yang ngalah, aku yang keluar, aku yang tinggal di apartemen. Jadi buat aku sebetulnya tinggal kita aja mau memilih jalan terbaik dalam hidup kita, dan everything goes okay. Nah, anak-anak ada yang punya bakat seni turun?